Dari pemain musik aja kita belajar sesuatu. Sebelum firman Tuhan disampaikan buat Bapak Saudara, ya, mereka udah tahu. Oke ya, lihat warna bajunya aja coraknya beda semua saudaraku. Tetapi ada satu hal yang menarik. Itu musik dan puji-pujiannya itu menyatu dengan kita. Amin. Ada apa dengan mereka? Kita dengar dulu bass. Bass. Ya, drum. Ya. Gitar. Keyboard. Ya, sekarang singers dan WL. Coba katakan haleluya. Haleluya. Ya, apa yang dengar saudara? Itu dengan suara yang merdu ya. Berapa suara? 4 suara, tapi bisa menyatu menjadi satu, itu namanya kesatuan. Amin. Berikan kemuliaan pada Tuhan. Silakan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati tim musik yang luar biasa, WL. Supaya Tuhan pakai lebih lagi, lebih dahsyat dalam kehidupan saudara ya. Inilah satu hal yang mau disampaikan Mbak Santo ya. Pada siang hari ini kita belajar, tema besar kita adalah menjadi gereja yang kuat saudaraku. Tapi ada tema yang kecil yaitu tentang apa? Kesatuan. Coba lihat dulu kesatuan. Ya. Kesatuan. Kita melihat segala sesuatu yang kita boleh merasakan hadirat Tuhan, kebaikan Tuhan, pemain musik yang begitu solid yang bermainkan musik, singer yang keluarkan suara, tidak mudah buat mereka. Siapa yang sini mau bermain bass? Nggak ada saudaraku, maka itu spesial. Spesial yang Tuhan sudah pilih satu persatu, kemudian dijadikan satu saudaraku. Untuk melayani itu sangat-sangat spesial. Ya, itu Tuhan, saya percaya Tuhan sangat menghargai teman-teman sekalian yang sudah memainkan puji-pujian tadi. Oke, kita akan belajar firman Tuhan. Kita masuk dalam firman Tuhan, oke. Yohanes 17 ayat 20 sampai 22. Saya jemput bangkit berdiri untuk menghormati firman Tuhan ya. Yang belum dapat di Alkitab boleh lihat di buka. Kita baca sama-sama Yohanes 17 ayat 20 sampai 22. 2, 3. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau. Agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan padaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Saudara, silakan duduk kembali. Kepingin kita mau disatukan Tuhan? Oke. Dalam ayat ini Yohanes 17 ayat 1 sampai 26 itu adalah doa Tuhan Yesus sebelum disalibkan saudaraku. Sebelum ditangkap, disiksa, baru disalibkan saudaraku. Ini doa Tuhan Yesus. Supaya apa? Supaya kita bersatu. Ada berapa kata bersatu saudaraku? Kalau mau dibacakan terlalu panjang. Tapi Pak Santo ambil dari pasal ayat 22 sampai 22 aja itu udah 2-3 kali dia berkata bersatu, satu. Ada apa dengan kesatuan? Kita lihat dulu definisinya ya. Definisi dari kesatuan. Yaitu kesatuan adalah bersatunya berbagai macam corak kayak tadi. Yang berbeda-beda sehingga menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi saudaraku. Seumpama seperti ini. Lihat ya. Kita belajar aja pelan-pelan. Saya mohon kita semua mengerti. Ini corak yang sangat jelek saudara. Kalau diperhatikan itu coraknya jelek sekali. Tapi karena kita semua mau belajar, ya, semua belajar lewat kelihatan yang kiri kanan. Mungkin ada yang peot, ada yang bengkok begini saudaraku. Ini kesatuan itu adalah satunya berbagai macam corak kayak begini yang berbeda-beda sehingga menjadi satu kebulatan yang utuh. Ini dibulatkan saudara, nggak gampang, masih ada yang keluar, dibulatkan lagi supaya apa? Supaya jadi bulat dan serasi saudaraku. Dalam kehidupan saudara saya nggak tahu apa proses dalam kehidupan ya yang terjadi sepanjang hari, setiap hari yang kita lewati, apakah kita sudah diproses seperti ini? Menjadi satu saudaraku.
Mungkin kesatuan agak susah dimengerti, tapi lihatlah. Kalau kesatuan enak melihat saudaraku, tadi jelek ya modelnya, sekarang jadi bulat bagus saudaraku. Itu karena apa? Karena ada kesatuan di dalamnya. Amin. Manfaat dari kesatuan, coba lihat. Ada satu artikel. Manfaat dari kesatuan yaitu menyatukan perbedaan. Itu perbedaan tadi. Ini pemain musik tadi perbedaannya beda-beda. Ada yang singers, suara satu, ada suara dua. Ini pemain musik yang ini belajar latihannya aja nggak cuman setengah jam. Ini hampir 1 sampai 2 jam, itu yang profesional. Kalau nggak profesional itu bisa sampai 3-4 jam saudara. Itu disatukan. Manfaatnya apa? Yaitu manfaat dari kesatuan menyatukan perbedaan, ya, menjaga keutuhan. Nggak ada yang hebat di tempat ini, nggak ada. Nggak ada yang hebat, semuanya kalau nggak ada tanpa keyboard nggak enak tuh lagu. Kalau tanpa gitar juga nggak enak saudaraku, cuman bunyi bum bum. Sini ting 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 begini nggak enak saudaraku, tapi perpaduannya itu menyatukan perbedaan, kemudian menjaga keutuhan. Keutuhan itu ada suara yang indah keluar, ya, memperkuat hubungan saudaraku. Mereka ada hubungan, Sekali WA, 1 kali WA aja so tahu itu. Sudah, ini orang mesti datang latihan tepat waktu jam 7, jam 5, jam 6 begitu. Semua udah diatur sedemikian rupa. Menjaga hubungan itu ada kesatuan. Ya. Kemudian apa lagi? Yaitu mempermudah mencapai tujuan. Tujuannya apa sih para pemain musik tempat ini? Ya tujuannya itu untuk menjadi berkat buat Bapak Ibu Saudara. Untuk meninggikan Tuhan di tempat ini. Ada amin. Itu kesatuan saudaraku. Saya nggak tahu keadaan kita hari-hari ini. Di dalam rumah tangga kita. Dalam pekerjaan kita. Apakah itu kesatuan itu ada? Dalam gereja kita yang pasti ada kesatuan. Ada amin. Berikan kemuliaan pada Tuhan. Ya, ada saudaraku. Kita semua berjaga. Artinya berjaga. Itu ada hubungan sampai mencapai satu tujuan. Yaitu gunanya kesatuan yang ada, ya. Kemudian ada satu pepatah yang dipakai bangsa kita, yaitu bercerai kita runtuh, bersatu kita teguh. Itu pegang amin. Ya, anak-anak sekolah tentu yang dulu, zaman kita ada, mas zaman sekarang mungkin nggak diajarkan. Zaman yang lalu saudaraku, tahun 80-an 70-an itu diajarkan mati-matian. Supaya apa? Kuat. Men. Belum lagi peribahasa sebatang lidih tidak berarti, ya. Sebatang lidih tidak berarti apa-apa, tapi bila diikat jadi satu akan menyapu segalanya. Saudaraku, saya pas hari ini ada bawa sapu, ya. Ini bukan untuk bersapu di lantai, enggak. Ini sebentar ada perumpamaan yang hebat, saudaraku. Ini nanti sapu ini akan berbicara buat kita semua, supaya kita tahu gunanya kesatuan yang ada. Oke. Yuk kita lanjut lagi. Apa yang perlu kita lakukan untuk menciptakan kesatuan? Ini penting saudara ya. Jangan cuma bilang kesatuan. Pada pagi hari ini kita belajar untuk kita lakukan, untuk menciptakan satu kesatuan. Yang pertama adalah, tangkap, yaitu mempunyai fokus yang sama kepada Tuhan Yesus. Ya, mempunyai fokus yang sama kepada Kristus saudaraku. Mungkin ada meja di tempat ini. Tunggu saya angkat dulu. Kita akan melihat saudaraku satu contoh yang hidup ya. Ya, ini cuma hanya sapu. Cuma lihat DP ini kalau udah terbuka saudara. Ini kelihatannya nggak enak sekali, nggak enak ya, nggak enak. Tapi kita lihat baik-baik. Ada contoh-contoh yang ini mungkin dalam kehidupan saudara saya. Di gereja lah, oke. Di gereja ya, saya contohin aja di gereja. Di gereja ada satpamnya nih satpam ya. Satpam. Ada tukang parkir. Ada pendoa yang selalu kita ngelihat, siapa pendoa itu? Ada WL, ada singers gini saudaraku, ada pemain musik di sini ya, pemain musik berserakan begini, berserakan.
Berserakan. Tahukah saudaraku, yang membuat kita sama, fokus kita sama adalah mereka semua ini fokusnya kepada Kristus, saudara. Ya, kepada Kristus mereka semua, melayani fokus kepada Tuhan. Ya, fokus kepada Tuhan. Belum lagi nanti pengkhotbah ada di tempat ini. Ya, pengkhotbah ada tempat ini, screening service ada di tempat ini. Semuanya fokus kepada Tuhan. Alangkah baiknya bila ada kesatuan, saudaraku, jangan sampai ada yang baku mengiri, orang bilang ya. Baku iri, aduh ini cuman pelayanan begini lagi, pelayanan yang gak dilihat orang, pelayanan yang cuman di belakang mimbar, pelayanan yang seperti cuman atur-atur kendaraan. Saya katakan buat Bapak Ibu Saudara, sesuatu yang sudah diikat begini saudara, kita semua sama di hadapan Tuhan. Amin. Kita adalah tubuh Kristus. Sama persis apa yang Tuhan mau. Enggak gampang mau berdiri di tempat ini aja, enggak gampang saudara. Sungguhan. Mau jadi WL, siapa sih mau jadi WL? Paling di sini ada cuma 2 orang, 3 orang saudara. Bersyukurlah kau dipilih Tuhan untuk jadi WL. Singers di tempat ini yang dulu pemalu-pemalu sekarang sudah mulai begini, ada orangnya. Ya. Pemain musik saudaraku, kalau nggak berpadu sama-sama, itu pemain drum bisa lari sendiri saudaraku. Keyboard lari sendiri. Karena fokusnya kepada Tuhan, mau rendah hati dibentuk ya. Dibentuk sama-sama meninggikan Tuhan, jadi menyatulah di tempat ini saudaraku. Bersatu seperti ini. Keras. Di tempat kerja sekalipun, apapun yang kita kerjakan, lakukan hari ini mungkin gak sekompak itu. Tapi kerjalah seperti kerja buat Tuhan. Amin. Jangan kalah dengan yang lain saudaraku. Walaupun dia bukan orang-orang Kristen. Tapi kalau kita lakukan yang terbaik. Lakukan seperti Kristus saudaraku yang suruh. Kita akan lakukan yang terbaik saudara. Kita menyatu dengan mereka. Terikat begini saudara. Itu yang terbaik. Ada amin? Tangkap. Oke ya, jadi semua yang melayani Tuhan, saya mewakili ya koordinator ibadah ya, mengucapkan terima kasih buat kalian hebat, mata Tuhan hebat, semuanya yang terlibat, mau cleaning service, tukang parkir, kita semua dipakai Tuhan, amin. Kita sama di mata Tuhan, amin. Oke, yang kedua, kemudian ada satu ayat coba tolong lihat, kita lihat sama-sama di Efesus 4. Efesus 4 ayat 2 sampai 6. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Saudaraku, enggak ada persungutan di sana. Lemah lembut, memahami satu dengan yang lain, enggak ada yang spesial, enggak ada yang hebat di antara kita, enggak ada. Yang ada hanya meninggikan Tuhan, saudara. Amin. Yang ada hanya melakukan, ini tugasku Tuhan hari ini. Aku akan melakukan yang terbaik buat Tuhan. Amin. Kemudian apa lagi saudaraku? Dan berusahalah memelihara kesatuan roh. Yang penting ada roh kita. Tangkap baik-baik. Bahwa kita penuh dengan Roh Kudus. Kita berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Supaya apa? Mencapai satu kesatuan saudaraku. Supaya kita sama-sama itu memuliakan Tuhan. Oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil menjadi satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu, yaitu satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Ada amin saudara? Itu yang diperlukan tentang fokus kepada Kristus saudaraku. Baru dapat pengalaman hidup ya, baru mau menyampaikan tentang kesatuan saudaraku. Tentang doa Tuhan Yesus yang tadi kita baca, yang kita dah baca tadi, yang di Yohanes Yohanes 17 ayat 20 sampai 26 itu, kau baca perikop yang ada itu tentang doa buat murid-muridnya saudaraku. Itu 1 sampai 26 itu semuanya doa Tuhan Yesus buat kita semua supaya berjaga-jaga kita bersatu saudaraku. Supaya apa? Kita menjaga persatuan.
Supaya firman Tuhan katakan, aku ada di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Tuhan Yesus berkata, baru kita menyatu dengan Tuhan Yesus menyatukan lagi dengan Bapa. Kita semua menyatu. Dalam pelayanan hari ini aja saya dapat satu hal, kesaksian ya, mau bersaksi. Gimana saya boleh berdiri tempat ini, saya bersuka cita saudaraku. Baru pagi-pagi aja seperti biasa, kalau nggak ada kegiatan berpuasa atau enggak, saya selalu minum kopi pagi-pagi. Pas tadi pagi perut nggak enak ya sedikit, saya bersyukur saya bikin kopi saudara. Saya aduk, saya baru ambil kopi, taruh di gelas, baru gulanya saya taruh juga. Sebelum taruh air panas, taruh 1 sendok yang kecil, 2 sendok yang kecil, ketiga. Biasanya saya taruh 3 kali. Jadi pas mau taruh yang ketiga, tiba-tiba bukan teringat, ada suara pakai susu Jo. Sudah, saya kembalikan lagi. Saya cuma bilang, pakai susu siap. Ini suara dari mana ini kan? Sudah, saya bilang oke, saya ikut. Saya tambah saudaraku susu, dibayar gula, saya kembalikan 1 sendok. Waktu saya aduk saudaraku, karena engkau mau melayani aku. Itu suara itu terngiang sekali saudaraku. Jadi Tuhan gak main-main. Dan kehidupan saudara saya, ya, mari kita bersatu. Mari kita kekuatan yang baru yaitu bersatu, katakan bersatu, kiri dan kanan. Bersatu saudaraku, maka Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan akan semakin dekat. Itu ada. Yang kedua, masih tangkap? Oke, yang kedua adalah hidup berpadanan dengan Injil sehingga berdiri teguh dalam roh, sehati, dan sejiwa. Filipi 1 ayat 27. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat. Dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam roh dan sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Hal yang kedua adalah mari kita hidup berpadanan dengan Injil yang ada. Saya nggak tahu kehidupan saudara seperti apa. Dalam keluarga, ayo kita kembali kepada Injil saudara. Yang pertama adalah fokus kepada Tuhan. Yang kedua adalah Injil yang hari-hari setiap minggu kita mendengarkan saudaraku. Setiap kita ada waktu kita mendengarkan di YouTube mungkin. Semua firman Tuhan yang masuk saudaraku, yang sesuai firman Tuhan, itu lakukanlah. Supaya apa? Kita sama-sama punya roh, yaitu sehati dan sejiwa saudaraku, yang melakukan pada Tuhan. Maka hidup saudara adalah dalam kesatuan. Ada amin. Itu penting saudara, supaya kita sepadan. Sama, di tempat ini sepadan. Sesuai Injil, berjalan sesuai Injil, melakukan segala sesuatu sesuai Injil, tidak menyimpang kiri dan tidak menyimpang di kanan. Saudaraku, tolong tereju. Terus kepada Kristus. Ada amin. Ya, yang kedua. Kemudian yang ketiga, ya. Yang ketiga adalah hidup rukun dan damai. Ya, hidup rukun dan damai. Kita akan baca satu firman karena ini penting. Hidup rukun dan damai, yaitu dia dari firman Tuhan Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Saya akan bacakan yang ayat 1. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara diam bersama dengan rukun. Katakan rukun. Ya, kehidupan saudara saya nggak tahu ya. Pak selama ini masih rukun-rukun Jo di keluarga. Ini penting saudara, karena ini ayat pertama. Kalau mau masuk ayat kedua dan ketiga, itu ayat pertama itu lakukan dulu. Baru terjadi yang kedua dan ketiga. Apakah rukun? Di dalam gereja rukun? Rukunlah. Rukun, soalnya waktu hari Jumat udah dipanggil, saya juga mendengarkan, wah pas Stephen menyampaikan ini. Saya kira mau diapain kan, ternyata disampaikan aja supaya lebih baik. Saya bilang, amin. Pastor terima kasih udah penyampaian yang ada diterima saudaraku, karena itu menunjukkan kita rukun dengan yang lain, satu tim dengan tim yang lain ya. Mungkin WL ada 2 tim, itu semua rukun-rukun saja, enggak baku tolak, enggak baku atur, aduh dia terus enggak. Tetap kita rukun aja, pokoknya dapat jadwal lakukan aja yang Tuhan mau. Ada amin. Rukun, udah tangkap rukun. Kemudian kita lanjut ke ayat kedua, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Kenapa dipilih Harun?
saudaraku. Pada waktu itu Harun adalah dianggap imam, saudaraku. Artinya, hai imam-imam yang di keluarga ya. Ketua-ketua apapun di tempat ini, kita menjadi berkat buat orang lain. Kita tunjukkan bahwa kasih Tuhan itu ada di tengah-tengah saudara saya. Kita lakukan yang terbaik dengan tanggung jawab, saudaraku. Nggak main-main. Jangan main-main lagi. Karena ini ayat kedua, saudaraku, penopang. Pertama kerukunan, ada kerukunan. Kedua orang yang memang menjadi imam di dalam rumah tangga, di tempat kerja yang dipercayakan lebih tinggi. Di gereja dipercayakan lebih tinggi. Itu menjadi contoh buat yang di bawah nanti, saudaraku. Siap? Jadi sekarang kembalikan lagi posisi kita ya, seperti di dalam rumah tangga kita adalah imam ya. Di dalam gereja juga kita imam juga yang dipercayakan Tuhan ya untuk memimpin gereja. Mungkin kita dipercayakan FCL semua, kita dipercayakan ya, kita berdiri teguh bahwa kita dipilih Tuhan untuk menjadi berkat buat ayat ketiga. Coba kita baca sama-sama. Ayat ketiga, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Bukan untuk kehidupan untuk 2 tahun, 1 tahun, setengah tahun enggak, saudaraku. Firman Tuhan katakan untuk berkat Tuhan yang untuk selama-lamanya. Sampai anak cucu itu memilikinya, sampai anak cucu juga merasakan bahwa kebaikan Tuhan ada di tengah-tengah keluarga, tengah-tengah gereja ini ya. Kepingin ya untuk generasi berikut lebih dipenuhi dengan jemaat Tuhan di tempat ini. Itu gunanya kita. Ya, jadi maka hidupnya rukun dan damai sejahtera di antara kita semua yang sudah terpilih, ya, yang dipakai Tuhan lebih, kita lebih lagi dahsyat di dalam Tuhan, lebih rendah hati, ya, anak-anak muda juga di tempat ini, baku ketemu dengan orang tua, kita hormat dengan orang tua, shalom, katakan shalom. Yang lain ketemu dimanapun katakan shalom, jangan lihat-lihat kiri kanan, ya nggak tahu siapa sudah jalan begini, jangan. Jadi usahakan tolong rukun aja, ya jangan cuma di gereja ketemunya cuma shalom, di luar sana juga ketemu, oh ini kan, oh bapak ini saya kenal, ketemu shalom pak, apa kabar gitu, semuanya rukun dan damai, saudaraku. Percayalah, itu berkat Tuhan akan turun atas kehidupan kita. Bukan untuk hari ini saja, bukan untuk besok, 1 tahun, 2 tahun, tetapi firman Tuhan katakan untuk selama-lamanya. Amin. Artinya saling menghormati. Haleluya. Oke. Yang keempat, nah ini terakhir, kalau terakhir udah lebih semangat lagi nih. Yang keempat adalah sadar bahwa hidup kita diproses untuk menuju kesempurnaan, untuk menjadi kesatuan itu hidup kita sementara diproses dan nggak ada di sini tempat ini yang kabal, saudara, kabal tentang dosa, nggak ada yang sempurna sesempurna itu nggak ada, semuanya sementara belajar, saudaraku. Amin. Belajar, makanya jangan sampai baku ambil satu dengan yang lain. Ya kembali lagi yang ketiga tadi rukun, hiduplah rukun dan damai. Kembali lagi ke atas sedikit, hidup berpanan dengan Injil, lakukan firman Tuhan. Fokus kita kepada Kristus, saudaraku. Ya, kadang-kadang ya dalam proses penyempurnaan ada yang terjadi konflik-konflik. Ya oke lah, konflik-konflik. Tapi tetap berdiri teguh. Fokus kita kepada Tuhan. Sewaktu ada konflik, ada firman Tuhan kasih ingat ke kita semua, yaitu apabila Matius 18 ayat 15, apabila saudaramu berbuat dosa, saudara kita berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, firman Tuhan katakan, engkau telah mendapatkannya kembali. Yang ditegur itu, tunduklah, terimalah. Bukan cuma firman Tuhan suruh tegur, habis tegur terus menghilang dari peradaban gereja. Jangan, saudaraku. Karena firman Tuhan sayang kepada saudara saya. Supaya apa? Hidup dalam kesatuan. Kita bersatu. Jadi habis tegur, ya tutup mata, aduh gak enak. Tadi saya juga ada diingatkan sedikit tentang ini. Oke, siap, saya akan sampaikan.
Ya, buat apa? Buat kita lebih maju satu langkah, lebih maju lagi, ujung-ujung sudah kan. Udah lewati proses seperti itu saudaraku. Oke, ada ayat satu lagi penting kalau mengalami konflik, yaitu Amsal 27 ayat 5 sampai 6. Lebih baik teguran yang nyata daripada kasih yang tersembunyi. Enggak ada main sembunyi-sembunyian ya. Jadi kalau ada teguran terima aja. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, itu kawan. Kalau sampai ada peringatan-peringatan, sampai ada teguran-teguran, itu kawan. Tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Cuma ada pujian aja kayak di FB ya. Padahal jelek, tetap ada pujian. Keren gitu ya. Itu hati-hati saudara. Hati-hati karena apa? Gara-gara pujian itu nyamuk banyak yang mati loh saudara. Mereka tepuk-tepuk tangan, ciri itu nyamuk. Itu pujian. Jadi hati-hati dalam kehidupan saudara saya, kita tetap fokus kepada Tuhan ya. Kalau ada gesekan-gesekan, oke, itu untuk menyatukan kita. Supaya kita semua baik-baik aja, amin. Oke, saya jemput semua bangkit berdiri, ada satu ayat terakhir nih. Ayat terakhir, pemain musik boleh maju. Ya. Dan kita semua tahu bahwa apa yang kita lakukan untuk menciptakan kesatuan saudaraku, yaitu kita fokus kepada Tuhan. Fokus sungguh-sungguh kepada Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, lakukan, mau tukang parkir kayak cleaning service, kita berharga di mata Tuhan. Ya, kita berharga di mata Tuhan. Pendoa yang gak dapat lihat aja itu berharga di mata Tuhan. Kemudian apa lagi saudara-saudaraku? Supaya apa? Untuk satu hal itu menciptakan kesatuan, yaitu hidup berpadanan dengan Injil. Hari demi hari diproses oleh Injil, kita ayo menyatu supaya roh jiwa kita sehati saudaraku. Kemudian apa yang ketiga? Yaitu hiduplah rukun dan damai, bukan cuma di gereja. Di gereja cuma satu hari. Kita bisa berpura-pura saudara. Tapi karena kalau kita di luar sana, di rumah tangga kita, hiduplah rukun dan damai. Kita akan apa? Menjadi contoh yang baik. Berkat Tuhan itu akan berlimpah dalam kehidupan saudara. Enggak tahu berkat, bukan berkat jasmani aja, tapi rohani semua engkau saudara akan terima. Bukan cuma satu hari ini aja, 2 hari atau 2 tahun saudaraku. Tetapi firman Tuhan katakan untuk selama-lamanya. Itu berkat Tuhan ada di tengah-tengah kita sekalian. Sadar bahwa hidup kita tetap ada proses karena kita mau sempurna ya. Ayat penutup coba baca sama-sama, Matius 12 ayat 25. Oke. 2, 3. Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Makanya kadang-kadang ada yang gesekan sedikit keluar ya. Keluarga yang sedikit bergesekan keluar, saudaraku, cerai. No. Tuhan kasih ingat saudara, ini perkataan Tuhan sendiri. Tapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata kepada mereka, Tuhan Yesus sendiri. Supaya apa? Setiap kerajaan yang terpecah-pecah akan binasa. Kerajaan saudaraku, tempat kerja kita semua, gereja kita, rumah tangga kita, ya. Jangan sampai terpecah-pecah semua, takutnya gak bertahan, ya. Amin saudara.